Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Nur Rahman dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rizky Syauki. Nama saya Siti Safiah. Nama saya Suci Rahmawati. Nama saya Siti Maisa. Dan saya Jahralul Zakiah. Perkenalkan kami dari Keterampilan Teknik Komputer Jaringan akan mempresentasikan yaitu Palang pintu kereta api otomatis berbasis mikrokontroler. Teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari manusia hampir tidak pernah lepas dari yang namanya penggunaan teknologi. Salah satunya seperti teknologi transportasi. Adanya teknologi tentu tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memiliki dampak negatif. Sebagai salah satu contoh perlintasan jalur transportasi kereta api yang bersinggungan langsung dengan jalur kendaraan umum yang beresiko tinggi akan terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, pemerintah membuat palang pintu perlintasan kereta api sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan. Namun, keamanan belum terjamin dan kurang efisien karena masih bersifat manual akibat dari kesalahan manusia sendiri, penjaga perlintasan lambat, kurang menjaga tanggung jawab, atau human error. Demi mengatasi masalah ini, maka kami membuat sistem otomatis dengan penggunaan sensor yang akan mendeteksi kedatangan kereta api dan menggerakkan servo agar palang pintu bergerak secara efisien. Untuk komponen, yang pertama ada Arduino Uno, berfungsi sebagai inti otak dari sistem palang pintu kereta api otomatis. Yang kedua ada motor servo, berfungsi untuk menggerakkan palang pintu. Yang ketiga ada sensor ultrasonik, berfungsi untuk mendeteksi kedatangan kereta api. Yang keempat ada kabel USB tipe A, berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler dengan komputer untuk memasukkan program. Yang kelima ada resistor untuk mengatur arus listrik untuk lampu LED. Yang keenam ada kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Yang ketujuh ada LED sebagai pemberi sinyal. Yang kedelapan ada breadboard sebagai tempat terangkatnya beberapa komponen. Selanjutnya, skematik. Pada sensor ultrasonik, pin VCC dihubungkan ke pin 5 volt Arduino, pin GND dihubungkan dengan pin GND Arduino, pin trigger dihubungkan ke pin 13 Arduino, dan pin echo dihubungkan ke pin 12 Arduino. Selanjutnya, di motor servo, pin VCC juga dihubungkan ke pin 5 volt Arduino, pin GND dihubungkan ke pin GND Arduino, dan pin data dihubungkan ke pin 11 Arduino. Dan yang terakhir, pin LED. LED hijau dihubungkan dengan pin 10 di Arduino, lalu LED merah dihubungkan dengan pin 9 Arduino. Flowchart merupakan diagram alur yang menampilkan langkah-langkah yang mendetail dari suatu program yang berbentuk simbol-simbol. Bagan ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Penggunaan sensor ultrasonik yang dihubungkan dengan Arduino Uno akan saling terkoneksi. Apabila kereta api yang melintas dan terdeteksi oleh sensor ultrasonik, maka sensor ultrasonik akan mengirimkan data ke Arduino Uno, dan Arduino Uno akan menyalakan lampu LED merah dan menggerakkan motor servo. Jika sensor ultrasonik tidak mendeteksi adanya kereta api yang melintas, maka lampu LED hijau akan menyala dan palang pintu akan terbuka. Selanjutnya, proses pemrograman. Kita akan membuat program menggunakan software Arduino Uno IDE supaya sistem dapat bergerak seperti yang telah diprogramkan. Tahap pertama, kita harus menghubungkan terlebih dahulu mikrokontroler dengan komputer menggunakan kabel USB tipe A. Setelah itu, kita memasukkan libel server dan menginput pin sesuai dengan skematik yang telah dibuat. Setelah itu, memasukkan program dengan settingan pada posisi awal palang pintu dalam kondisi terbuka dan lampu LED hijau menyala. Lalu, sensor ultrasonik dapat membaca kereta api dengan jarak kurang dari 20 cm, menyalakan lampu LED merah dan menggerakkan servo sebanyak 90 derajat, membuat palang pintu perlintasan kereta api tertutup, lalu terbuka kembali dengan delay 3 detik. Program ini dibuat secara berulang atau dinamakan teknik looping. Setelah pemrograman selesai dan diupload ke Arduino, maka menghasilkanlah seperti berikut.
adalah zaman modern. Apa-apa sekarang berbasis digital. Oleh sebab itu, kalian generasi milenial dituntut harus pandai memanfaatkan teknologi dan internet sebaik mungkin. Jangan keseringan main media sosial akan membuat kalian bodoh. Dan oleh sebab itu, kelompok saya membuat palang pintu berbasis Arduino, di mana palang pintu ini memanfaatkan teknologi motor servo yang bergerak 90 derajat dan delay 4 detik, sehingga palang bisa menutup dan membuka secara otomatis. Jika kita melihat lebih jauh lagi, proyek ini bisa dikembangkan dari yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Misal dengan menambahkan sinyal suara kereta api, penambahan LCD mobile, dan yang terakhir yaitu diberi aplikasi memonitoring sehingga lebih mudah memonitornya alat ini dan bisa memudahkan para pekerja atau penjaga palang pintu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. See you in next time.